Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel nomor 1 Superman Warrior, jangan lupa like, share, dan subrek ya bosku. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di novel ceritanya. Bab 11 sampai bab 15. Ketiga gaun itu cocok untukmu, sayang. Kamu suka, kami akan mendapatkannya jika kamu suka. Pramuniaga kedua tidak lagi berani memandang rendah Jack. Mereka hanya berdiri di sana dengan tertidur. Mendengar kata-kata Jack, Selena tersipu. Dia masih sedikit terbiasa dengan istilah sayang. Saya masih berpikir itu terlalu mahal. Saat itu, Selena sudah berganti pakaian. Dia melihat gaun ketiga itu, lalu menjawab sambil tersenyum, pemikiran yang penting. Satu gaun cukup. Tidak perlu sebanyak itu. Aku saja bahwa kamu miskin dan membatalkan aktingnya. Jangan pernah berpikir untuk meninggalkan toko jika kamu tidak dapat membayar hari ini. Karen, wanita kaya itu, mulai mencibir pada mereka. Ketika para pramuniaga mendengar kata-kata itu, mereka merasa senang. Tiga pria malang ini bertindak sangat kurang terbuka meskipun mereka miskin. Mari kita lihat bagaimana Anda menghadapinya sekarang setelah Anda bertemu dengan sosok yang lebih kuat. Namun, di luar dugaan mereka, Jack menyerahkan tiga tantangan itu kepada pramuniaga yang dia tampar sebelumnya. Hanya tiga ini, kemasi untukku. Anda benar-benar membeli. Totalnya hampir $200.000. Wanita itu bertanya dengan terkejut. Lalu akhirnya memimpin jalan setelah beberapa saat. Berkata, Pak, silakan lewat sini. Jack mengikuti dan mengeluarkan kartu emas. Angka-angka pada kartu itu semuanya 8. Ini, apakah itu bisa digunakan? Pramuniaga itu mengerutkan kening. Tidak bisa menahan diri agar tidak dikendarai. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kartu seperti itu. Mengapa Anda terus mendapat omongan kosong? Ini bebas kata sandi untuk pembayaran di bawah $10 miliar. Jack memandang dengan tidak sabar. Lalu dengan gagah melambai ke arah Selena yang sudah menunggunya. Pramuniaga itu meneguk banyak udara. Entah bagaimana, dia masih merasa bahwa pria di hadapannya ini berbohong. Bahkan kartu hitam paling kuat yang dia tahu hanya terbatas pada transaksi bebas kata sandi di bawah $10 juta. Sementara itu, orang ini memberitahu dia bahwa kartunya memungkinkan transaksi bebas kata sandi di bawah 10 miliar. Jika itu bukan gambarannya, apa itu? Namun, dia mencoba yang terbaik untuk tersenyum dan membaca kartu melalui pembaca. Anehnya, transaksi berhasil seketika. Ya Tuhan, dia mengatakan yang sebenarnya. Pramuniaga cantik itu menelan ludah. Bahkan jika itu bohong, kartu itu masih mampu melakukan transaksi tanpa kata sandi untuk jumlah uang itu. Identitas orang ini pasti luar biasa. Selain itu, pelanggan jenis ini pasti akan dianggap VIP di antara VIP di bank. Pak, ini dia. Silakan datang lagi. Jarang bagi mereka untuk bertemu pelanggan yang kaya. Pramuniaga cantik itu dengan hormat memberikan kartu itu kembali kepada Jack dan membungkuk sedikit, mencoba menenangkannya. Ada apa? Bukankah kamu baru saja mencela kami karena miskin? Kamu masih meminta kami untuk datang lagi. Jack tersenyum dingin sambil mengambil kartunya. Ini semua salah paham. Aku tidak mengira kamu akan bermaksud rendah hati. Pramuniaga cantik itu menjawab sambil tersenyum. Lalu menambahkan, jika kamu melakukan pembelian serupa di sini setiap hari, aku tidak keberatan ditampar oleh orang lain, kamu lagi. Lagi pula, gaun ketiga itu memberi mereka komisi yang cukup bagus. Terutama yang harganya lebih dari $100.000. Kebanyakan orang tidak mampu membelinya. Jack tidak bisa diganggu olehnya. Dia kemudian mendekati Selena dan Joan. Ayo pergi, Ma. Kita akan berbelanja di tempat lain dan melihat apakah ada yang cocok untukmu. Apakah kamu serius? Kamu benar-benar melunasi tagihannya. Karen berdiri di depan pintu menunggu untuk memberi Jack pelajaran. Ketika dia melihat pramuniaga mengantar Jack keluar dengan gembira, dia terperangah. Meskipun dia tidak kekurangan kekayaan, dia masih akan merasakan sakit jika dia menghabiskan $200.000 dalam sekali jalan. Terlebih lagi, dia baru saja mengucapkan kata-kata kasar. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Minggir, Jack berkata dengan dingin ketika dia mencapai pintu dan menatap para pengawal itu. Brad, kamu sangat kurang terbuka. Pemimpin pengawal itu diperparah. Dia mengambil langkah maju dan mengirimkan pukulan tepat ke wajah Jack. Namun, dia dikirim terbang pada saat berikutnya.
mendarat dengan keras di lantai. Ini, pengawal lainnya tercengang. Bocah ini sepertinya adalah petarung yang cakap. Apa yang kamu lakukan berdiri di sana? Tangkap dia, sialan. Beraninya dia memukul anak buahku. Itu tidak menghormatiku. Karen. Karen menjentikkan ke sana kemari dan perintahnya. Setelah menyaksikan itu, dia sangat marah. Sayangnya, saat berikutnya dia teringat. Pengawalnya yang cukup cakap yang menjalani pelatihan khusus semuanya terbaring di lantai. Bahkan tidak bisa menyentuh pakaiannya. Karen, apakah kamu ingin mencoba? Jack menatap dingin ke arah Karen. Melingkarkan jarinya mengundang ke arah Karen. Ini semua salah paham, kakak. Aku bisa melihat bahwa kamu adalah petarung yang cukup cakap. Mengapa kamu tidak menjadi pengawalku? Aku akan membayarmu. Karin tersenyum canggung. Jika pengawalnya bukan tandingan Jack, apa yang bisa dia, gadis kecil yang lemah, lakukan? Dia mungkin akan mati karena satu tendangan. Jadilah pengawalmu. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Bagi Jack, tawaran itu hanyalah lelucon. Dia, prajurit tertinggi, penguasa 9 dewa perang, dan kontribusinya yang tak terhitung banyaknya dalam perang, jatuh cukup rendah untuk menjadi pengawal seseorang. Nak, ayo pergi. Joan ketakutan. Ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan pemandangan seperti itu. Namun, kekuatan putra sendiri benar-benar luar biasa. Grup seperti itu bukan lawannya. Ayo pergi, Ma. Pakaian di toko itu cocok untukmu. Jangan repot-repot. Kamu sudah menghabiskan begitu banyak uang. Jangan gunakan semua hadiahmu. Bukan apa-apa, Bu. Anakmu ingin membelikanmu pakaian. Bukankah itu hal yang benar untuk dilakukan? Setelah beberapa saat, Selena menerima telepon. Setelah menjawabnya, ekspresi berubah sangat jelek. Ada apa? Sayang, melihat itu, Jack langsung bertanya, apakah kamu memukuli Ivan Taylor? Ekspresi Selena dingin. Sebelum Jack bisa menjelaskan, dia menegur dengan marah. Mengapa kamu sangat suka bertarung? Ya, kamu luar biasa. Setelah menjadi tentara selama beberapa tahun, kamu sekarang sangat kuat, kan? Siapapun yang menyinggung Anda, bukan? Jack, lihat dirimu. Ivan itu adalah seseorang yang tidak bisa kami singgung. Dia sangat picik. Sekarang setelah kamu menyinggungnya, kita tidak akan hidup damai di masa depan. Joan menghela napas. Ivan adalah alasan utama Selena menganggur selama ini. Saat ini, dia adalah direktur Taylor Group. Selama dia mengirim kabar ke pasar, siapa yang berani menarik masalah dengan mempekerjakan Selena? Tapi dia memang pantas mendapatkannya. Jika bukan karena identitasnya sebagai anggota keluarga Taylor dan sepupu Selena, dia pasti sudah lama meninggal. Jack berbalik tanpa ekspresi, lalu berkata, bajingan itu. Ketika saya kembali, saya tidak tahu Anda dikeluarkan dari keluarga Taylor. Saya bertemu Ivan dan dia berani memaksa Kylie untuk makan roti yang dia injak, mengubahnya. Apa? Mendengar itu, Selena kaget. Bajingan itu, dia benar-benar berlebihan. Beraninya dia memperlakukan Kylie seperti itu. Oleh karena itu, dia melihat ke arah Jack. Akhirnya menyadari bahwa dia telah salah menyalahkannya. Maaf, saya tidak tahu karena alasan Anda memukulinya. Namun, kakek sangat marah saat ini dan meminta kami untuk pergi. Orang tua saya sudah membongkar. Mereka meminta kami untuk memindahkan ke atas. Apa yang harus ditakuti? Ini salah mereka sejak awal. Aku bahkan belum menyelesaikan masalah mereka keluar dari keluarga Taylor. Jack bersinar. Lalu berkata, ayo pergi. Menyelesaikan masalah ini. Bagaimana Anda berencana untuk menyelesaikan ini? Dalam hal ini, saya juga bersalah. Selain itu, Tuan Taylor masih kakek saya. Apakah Anda berencana untuk memukulinya? Selena tersenyum pahit. Lalu berkata, kali ini, kamu ikut kami dan tetap diam di sudut. Setelah bertahun-tahun, kemarahan kakek seharusnya membaik. Mungkin beberapa kata baik akan menghentikan mereka dari mengejar masalah ini. Baiklah, saya akan mencoba yang terbaik untuk mengikuti instruksi Anda dan menghindari akting. Jika tidak, Anda akan mengeluh bahwa saya terlalu kejam. Jack tertawa getir. Dia ingin melihat sendiri bagaimana orang-orang dari keluarga Taylor akan memperlakukannya tanpa mengetahui identitasnya. Lebih jauh lagi, alasan dia kembali kali ini bukanlah untuk menjadi prajurit tertinggi. Dia hanya ingin menemani wanitanya dengan damai dan merawat ibunya, menjalani hidup dengan nyaman. Membawa taksi, rombongan 3 dengan cepat tiba di gerbang Taylor Residence. Bocah itu benar-benar kurang terbuka untuk benar-benar memukul Tuan Muda Taylor. Tidakkah dia tahu bahwa Tuan Muda Taylor sangat picik?
Itu benar. Aku khawatir ini tidak akan berakhir dengan baik. Dia hanya seorang prajurit. Menantu yang bau. Dia harus mempertimbangkan identitasnya sendiri. Mereka mendengar percakapan diam-diam dari dua penjaga di gerbang tepat ketika mereka keluar dari mobil. Namun, ketika penjaga melihat kedatangan mereka, mereka segera diam. Salah satu dari mereka tersenyum. Nona Selena, kamu kembali. Kami akan segera memberitahu tuan dan tuan tua. Tidak perlu, kami akan pergi sendiri. Selena mengungkapkan gerbang dengan tenang dengan perasaan yang kompleks. Dia memiliki banyak kenangan indah masa kecilnya di sini. Tak disangka, setelah beranjak dewasa, keluarga Taylor ternyata dipenuhi begitu banyak intrik politik. Baginya, kejutan yang lebih besar adalah kenyataan bahwa suatu hari dia akan diusir dari tempat ini. Setelah ragu-ragu sejenak, ketiganya masuk perlahan. Tepat ketika mereka mencapai gerbang villa tuan tua, mereka bisa mendengar suara-suara diskusi datang dari dalam. Jack itu terlalu berlebihan. Dia pikir dia siapa yang memukul Ivan. Itu benar, dia hanya seorang prajurit beberapa tahun. Apakah dia pikir dia orang hebat sekarang? Bagaimana seekor burung pipit bisa berubah menjadi burung phoenix? Yang paling penting, Ivan menderita patah tulang. Saya dengar dia berdetak sampai pingsan. Beberapa kerabat keluarga Taylor sedang berdiskusi dengan sengit. Seolah-olah Jack adalah seorang pendosa yang terkutuk. Ya, benar, anak nakal itu yang salah. Aku sangat kesal. Tepat saat Selena hendak masuk, suara Fiona terdengar. Selena langsung mengernyit. Tangannya yang terulur berhenti di udara. Tepat pada saat itu, suara Fiona terdengar sekali lagi. Kamu mungkin tidak tahu ini. Tapi sebelumnya hari ini, dia benar-benar menamparkan Ken Clark, tuan muda keluarga Clark, dan menyebabkan dia kehilangan 3 gigi. Tuan muda Clark yang selama ini menyukai Selenamu. Dia pergi mencarimu. Tuan tua Taylor tidak bisa bertanya. Saya tahu. Dia berpikir bahwa Jack pasti sudah mati dan berharap Selena akan menceraikan Jack agar dia bisa menikahi Selena. Selain itu, dia juga menyebutkan bahwa dia tidak keberatan dengan kejadian Kylie. Siapa yang tahu bahwa Jack akan tiba-tiba kembali pada saat itu? Fiona semakin gelisah seiring berjalannya waktu. Kali ini, aku khawatir keluarga Clark tidak akan melepaskannya. Selena tidak tahan mendengarkan. Mendorong langsung melalui pintu dengan Jack dan Joan bersamanya. Ma, aku tidak akan menerima lamaran Ken. Dia pria yang palsu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dia akan baik padaku setelah menikah? Pada saat itu, aku tidak tahu seberapa banyak kekecewaan yang harus aku alami. Selena, kamu akhirnya kembali. Jika kamu tidak memberiku resolusi yang tepat untuk masalah hari ini, aku tidak akan membiarkan ini pergi. Melihat kedatangan Jack dan Selena, Ivan yang satu tangan dibalut perban, menatap mereka dengan marah dengan mata terbuka lebar. Ivan, apakah kamu tidak bersalah? Kamu menyuruh Kylie memakan roti yang kamu lempar ke lantai dan menginjaknya. Apakah kamu pikir Jack, sebagai seorang ayah, bisa mengenali itu? Ekspresi Selena menjadi gelap, lalu menatap tuan tua Taylor dan berkata, "Kakek, Jack tidak bisa disalahkan untuk masalah ini." Ivan benar-benar berlebihan. Ivan, apakah itu masalahnya? Tuan tua Taylor bukanlah orang yang tidak masuk akal. Dia menatap Ivan dan bertanya perlahan. Ivan segera menjawab, "Bagaimana mungkin? Aku hanya bercanda dan Jack kebetulan melihatnya. Siapa yang tahu dia akan bertindak tanpa mengatakan apa-apa. Dia bahkan memaksaku untuk memakan roti itu. Ivan Taylor, jika kamu terus mendapat omongan kosong, aku akan mematahkan lenganmu yang lain." Di sebelahnya, Jack tidak tahan lagi untuk menontonnya. Ivan jelas berbohong terang-terangan. Mendengar kata-kata itu, Ivan mundur beberapa langkah. Terlihat jelas bahwa dia ketakutan. Namun, mengingat mereka berada di Taylor Residence dan Jack hanya menantunya, dia mungkin tidak akan berani melakukan apapun dengan banyak saksi. Dengan kepercayaan dirinya yang baru ditemukan, dia mengambil langkah maju. Kalian lihatlah betapa kurang ajarnya bocah ini. Dia hanya menantu yang tinggal. Bahkan bukan Taylor. Namun dia berani mengucapkan kata-kata seperti itu di depan semua orang. Ivan berbalik dan menatap Jack. Kata-kata yang akan dikatakan Jack tertahan. Dia telah menyebabkan Selena menderita kesulitan bertahun-tahun. Demi Selena, dia tidak ingin memperumit masalah. Selain itu, dia hanya ingin menikmati kehidupan yang damai. Jack, kamu terlalu kurang terbuka. Jika bukan karena $1 juta yang kami berikan kepadamu, ibumu tidak akan mampu membayar operasi dan meninggal. Kamu tidak hanya tidak tahu berterima kasih, tetapi kamu juga membalas kebaikan dengan kebencian dan memperlakukan kami dengan baik.
Keluarga Taylor lewat sini. Salah satu kerabat keluarga Taylor segera memulai tuduhan mereka. Itu benar. Jika bukan karena kita, apakah ibunya masih ada? Penatua lain juga memasang udara. Bertindak tinggi dan perkasa. Di mata mereka, Jack dan Joan adalah orang luar. Orang-orang kelas bawah yang tidak punya uang. Jika bukan karena Selena mengandung anak haram itu, Jack tidak akan ada hubungannya dengan keluarga Taylor mereka. Saat itu, salah satu gadis dari keluarga Taylor berusia 20-an, Cecilia Taylor, melihat tas belanja di tangan Joan. Apakah mataku mempermainkanku? Itu semua barang Gucci. Cecilia berjalan ke depan dan mengamati Joan, yang masih mengenakan seragam pembersihnya, dari dekat, lalu berkata dengan nada menghina, "Apakah kamu mencuri atau mencuri ini?" Dengan Cecilia menunjukkannya, semua orang segera memperhatikan tas belanja itu. Mereka jelas Gucci. Apakah itu sesuatu yang bahkan mereka mampu? Putraku membenarkan untukku dan Selena. Meskipun kami miskin, kami selalu terhormat. Tidak mungkin kami mencuri atau mencuri. Terhormat, jika Anda tidak mengenakan pakaian seperti itu, saya mungkin akan percaya. Cecilia mencibir. Lalu menambahkan, seharusnya ada beberapa gaun di sana. Dari kelihatannya, beberapa dibeli untuk Selena, kan? Kurasa totalnya harus beberapa puluh ribu dolar. Cecilia berkomentar saat dia melihat isinya. Dia tiba-tiba melihat sebuah gaun dan mengeluarkannya dari tas. Tidak mungkin. Ini edisi terbatas di seluruh dunia. Gaun ini harganya lebih dari 100 ribu dolar. Ini model terbaru dari Gucci. Mendengar kata-kata itu, beberapa orang dari keluarga Taylor memasang ekspresi terkejut. Bukannya mereka tidak mampu membeli gaun itu, tapi anehnya kelompok Jack mampu membelinya. Selain itu bukan perhiasan atau batu giok kelas atas, tetapi hanya gaun. Bahkan mereka yang berasal dari keluarga Taylor akan berpikir dua kali sebelum menghabiskan ratusan dan ribuan dolar. Kembalikan gaun itu. Aku tidak ingin tanganmu mengotori gaun Selena. Setelah melepas gaun itu, ekspresi Jack menjadi gelap saat dia mengeluarkan peringatan. Cecilia tercengang, lalu melanjutkan untuk memasukkannya kembali ke dalam tas. Namun, dia segera mulai tersenyum. Aku tahu, kamu pasti membeli barang palsu. Cek, tes sepertinya asli. Aku hampir percaya. Yang lain tiba-tiba menyadarinya. Betul sekali. Bagaimana mereka bisa membeli barang bermerek internasional? Apa lelucon? Apalagi kalau bukan imitasi berkualitas tinggi. Cecilia, keasliannya tidak ada pada kondisimu, kan? Ini adalah hadiah suamiku untukku. Selama itu dari dia, aku akan menyukai terlepas dari keasliannya. Setelah mendengar kata-kata tidak menyenangkan yang dia katakan, Selena menjawab dengan sinis. Tidak seperti beberapa orang, tanpa pacar meskipun usia mereka sudah lanjut. Mungkinkah kamu tertarik padaku? Kamu, Cecilia terpicu. Meskipun penampilannya tidak buruk, dia memang tidak punya pacar. Kata-kata Selena membuatnya sangat tidak nyaman. Dia kemudian mencibir. Aku cemburu padamu. Itu kaya. Apakah aku cemburu padamu karena diusir dari keluarga Taylor seperti sampah? Aku tidak punya pacar karena aku ingin mencari orang kaya. Tidak seperti seseorang. Cukup murah untuk menikah dengan seorang kurir. Pada saat itu, Cecilia menambahkan lebih banyak komentar berbisa. Lagi pula, upacara pernikahannya kurang meriah. Bahkan tidak ada hadiah pertunangan. Sayang sekali bagi keluarga Taylor kami. Jadi bagaimana jika aku bersedia? Itu bukan urusanmu. Ini adalah pilihanku sendiri. Selena melawan balik dengan keras. Hampir menghancurkan kepribadian anggunnya. Tentu saja, beberapa orang senang dengan kemerosotan mereka. Apa yang bisa kita lakukan? Cecilia mengangkat bahu. Yah, kesulitan seperti itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah dialami wanita ini. Kukup. Akhirnya, Tuan Tua Taylor meraung dengan tenang. Tuan Tua cukup tua dalam usianya. Tetapi kehadirannya segera membungkam ruangan. Dia berjalan ke Jack, memeriksanya dengan cermat. Untuk beberapa alasan, dia merasa bahwa pemuda ini telah mengalami transformasi total. Hanya dia yang berdiri di sana mengeluarkan aura yang tidak boleh dianggap enteng. Apakah dia masih pemuda yang sama yang meminta 1 juta dolar untuk mengobati penyakit ibunya sejak 5 tahun lalu? Dia berpikir sejenak, lalu akhirnya berbicara. Katakan padaku, berapa banyak uang yang harus kubayar untuk meninggalkan Selena sendirian dan berhenti mengganggunya? Tuan Tua tahu betul obsesi Selena dengan anak itu. Penolakan Selena untuk bercerai pasti karena anak. Namun, dia bisa melakukannya dengan mendekati Jack. Mendengar itu, Selena mengerutkan kening dan menatap Jack dengan khawatir. Lagi pula,
Dengan kekuatan uang, sulit untuk diungkapkan. Apalagi, meski mereka sudah resmi menikah, hampir tidak ada perasaan di antara mereka. Jack membayangkannya. Uang. Apakah saya akan mengurus hal-hal itu sekarang? Lebih jauh lagi. 5 tahun yang lalu. Jika bukan karena menyelamatkan ibunya, dia tidak akan pernah memohon kepada seseorang hanya untuk $1 juta. Tuan tua, saya khawatir Anda akan kecewa. Selena adalah wanita saya. Bagi saya dan anak saya, dia telah menderita kesulitan selama 5 tahun. Tidak mungkin bagi saya untuk meninggalkan mereka. Jack menjawab dengan tegas sambil tersenyum. Mendengar kata-kata itu, hati Selena dipenuhi kehangatan. Penantian selama 5 tahun tidak sia-sia. Tuan tua dengan cepat mengeluarkan cek dan menandatangani namanya, lalu memberikannya kepada Jack. Keluarga Taylor, kami tidak menyukaimu sebagai menantu kami. Saat itu, kamu telah berjanji untuk memalsukan pernikahan dengan Selena untuk menggantikan posisi Ivan di medan perang. Aku tidak membunuhmu kali ini karena hubungan Anda dengan Selena dan Kylie. Namun, Anda harus pergi. Tulis nomor apapun yang Anda inginkan. Anda dapat menguangkannya di bank manapun di Eastfield. Selain itu, saya dapat membiarkan masalah Anda memukuli Ivan. Dapat dikatakan bahwa dari sudut pandang tuan tua, dia telah membuat kompromi besar. Mendengar itu, Ivan sangat marah. Dia dengan cepat melangkah maju dan berkata, "Kakek, kita bisa membunuh saja." Dia mematahkan lenganku. Diam. Siapa yang mengira tuan tua Taylor akan kembali untuk meneriakinya? Ivan Taylor, apakah kamu pikir aku tidak tahu apa yang telah kamu lakukan secara diam-diam? Kamu hanya tahu bahwa kesehatanku sedang menurun dan jarang keluar rumah, bukan? Aku, Zeus Taylor, mungkin sudah tua, tapi saya tidak buta. Sejak Anda menurun direktur, kinerja perusahaan kami telah selama beberapa tahun terakhir. Saya terlalu lelah untuk mencaci maki Anda. Tuan tua Taylor kemudian menambahkan, saya tidak dapat diganggu dengan Anda memilih Selena karena saya juga marah dengan dia melahirkan seorang anak dengan dia. Namun, Kylie adalah putri Selena. Dia baru berusia 4 tahun. Beraninya kamu memberi makan dia dengan roti yang kamu injak. Aku tidak tahan membayangkan kejadian seperti itu. Ayah. Namun, Jack tidak bisa mengalahkan Ivan hanya karena itu, kan? Lagi pula, ini hanya tuduhan kosong dari Jack. Siapa yang tahu jika dia berbohong? Theodore Taylor, penguasa keluarga Taylor dan ayah Ivan, menyela saat dia melangkah maju. Begitukah? Apakah Anda berani membiarkan saya mengungkap masalah ini untuk melihat apakah masalah ini benar-benar terjadi? Kata-kata tuan tua Taylor membungkam Theodore. Dia kemudian menambahkan, kamu memainkan peran besar dalam perilaku Ivan saat bergaul dengan wanita-wanita yang menyelidiki itu. Dia di bawah perawatanmu. Kami hanya keluarga bangsawan kelas 3. Kami membutuhkan banyak upaya untuk membawa kami ke sini. Apakah kamu tidak takut bahwa keluarga Taylor kita suatu hari nanti akan hancur di tangan putramu? Kakek, bagaimana mungkin? Saya pergi keluar untuk minum-minum untuk menghibur klien saya. Ini untuk pekerjaan saya. Ivan tertawa canggung. Lalu menambahkan, selain itu, kinerja perusahaan kami cukup baik selama 2 bulan terakhir. Anda harus percaya pada saya. Tahun ini, kami akan mendapat keuntungan besar dan menutupi kerugian kami di masa lalu. Mendengar itu, hati Jack terasa jauh lebih baik. Rupanya tuan tua mengusir Selena terutama karena kekesalannya terhadap Selena yang menikahi orang tanpa nama seperti dia. Namun, 5 tahun telah berlalu. Kemarahannya sebagian besar harus mereda. Lebih jauh lagi, dia mungkin mengawasi situasi Selena dan Kylie. Secara keseluruhan, tuan tua Taylor masih merawat cucunya. Ini, tanda tangani. Mengenai nomornya, tulis saja sesukamu. Dengan itu, kami akan menyatakan genap. Tuan tua Taylor memiliki perasaan campur aduk. Tebakan Jack hampir tepat. Tuan tua adalah orang yang sangat peduli dengan reputasinya. Saat itu, dia menyuruh Jack menikah dengan keluarga Taylor untuk mencegah Ivan mendaftar. Itu sendiri sudah menjadi sesuatu yang mempengaruhi reputasi keluarga Taylor. Dia tidak pernah mengharapkan rasa malu yang lebih besar untuk datang nanti. Jack hanya menikah dengan Selena selama sehari ketika dia mendaftar pada hari berikutnya. Namun, Selena segera hamil. Dia sadar bahwa Selena mabuk malam itu. Dia bahkan curiga, bisa saja Jack yang memaksakan diri pada Selena. Dia tidak pernah mengharapkan Selena untuk mengklaim bahwa itu sukarela. Hal itu hampir membuatnya terkena serangan jantung. Itu sebabnya, dalam keadaan marah, dia menendang Selena, orang tuanya, dan saudara laki-lakinya yang berusia 14 tahun dari Taylor Residence.
Jika tidak mungkin Selena untuk mempekerjakan orang yang diberikan kepadanya. Itu adalah pekerjaan Ivan. Apakah Anda yakin saya bisa menulis jumlah berapapun? Jack terkejut sesaat lalu bertanya sambil terkekeh. Tentu saja, isi saja. Melihat Jack benar-benar tergerak oleh uang, hati Tuan Tua Taylor mewujudkannya. Kecantikan Selena berada di atas yang lain. Selain itu, dia berbakat dalam masalah bisnis. Selama dia menceraikan Jack, dia tidak akan kesulitan mencari pasangan yang kaya. Bahkan, dia mendengar bahwa Tuan Muda Clark sedang mencoba mendekati Selena. Tentu saja, Tuan Tua akan menepati kata-katanya. Isilah dengan cepat, kata Fiona. Fiona sangat bersemangat setelah mendengar percakapan mereka. Dia dengan cepat mendekati Selena yang tercengang. Putri, lihat, aku sudah puas bahwa dia akan mengecewakanmu. Kamu ingin menjaga anak itu untuknya dan menunggu selama 5 tahun. Kamu menderita kesulitan selama 5 tahun. Namun dia tetap memilih uang. Ini adalah materialistis, dunia. Selena berdiri di sana dengan kecepatan tinggi. Dia merasa kehilangan. Bertahun-tahun dihabiskan untuk menunggu. Semua penderitaan itu. Pada akhirnya, Jack, apakah kamu bodoh? Di mana lagi kamu bisa menemukan istri yang begitu baik? Apakah kamu benar-benar menyerahkan istri dan anakmu demi uang? Selena menderita kesulitan selama 5 tahun. Semua cemoohan dan termasuk yang harus dia tanggung. Dia bahkan harus mengumpulkan sampah dan menyerah mencari pekerjaan. Joan melangkah maju dan menatap Jack. Matanya dipenuhi kekecewaan. Kita tidak bisa tidak punya hati. Biarkan dia. Mata Selena dipenuhi dengan keputusasaan. Keputusasaan total. 5 tahun sulit yang dia alami sampai pada kesimpulan seperti itu. Kamu lihat, Selena. Semua pria tidak ada harapan. Aku sudah menyuruhmu menggugurkan anak. Tapi kamu tidak mendengarkan. Cecilia kemudian menambahkan tiba-tiba. Meskipun aku tidak bisa menemukan pacar. Itu masih lebih baik daripada kamu menemukan yang tidak bisa diandalkan. Mata Selena berkaca-kaca. Dia memandang Jack. Merasa putus asa. Apakah kamu sudah memutuskan? Jack tersenyum. Aku sudah memutuskan. Oleh karena itu, dia mulai mencoret-coret cek. Dia kemudian dengan cepat mengembalikan cek itu. Aku sudah selesai. Kamu menyuruhku untuk mengisinya. Tentu saja. Aku akan menepati janjiku. Melihat Jack memilih uang. Menampilkan Zeus menunjukkan sedikit mengecewakan. Pada awalnya, dia datang untuk lebih menghormati Jack. Dia berpikir jika Jack menunjukkan beberapa kemampuan dan memperlakukan cucunya dengan baik, itu juga bisa diterima. Sayangnya, Jack gagal. Namun, dia membeku setelah melihat cek. Pada cek itu tertulis dengan deretan angka. 9 kuintillion 999 kuadriliun 999 triliun 999 miliar 999 juta 999.999. Di akhir deretan angka, diikuti dengan elipsis. Berat, apakah kamu mengolok-olokku? Ekspresi Zeus menjadi gelap, berubah menjadi sangat menakutkan. Bahkan Theodore, penguasa keluarga Taylor, maju untuk melihat cek itu. Sambil berseru, "Berat, apa artinya ini? Kamu pikir ini lelucon? Apa masalahnya?" Cecilia juga terkejut. Dia membangun untuk melihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kenapa diakhiri dengan elipsis? Berapa uangnya? Tuan Tua Taylor, Anda menyuruh saya menulis sesuka saya. Bisakah Anda membeli angka yang saya isi? Pada saat itu, Jack tertawa terbahak-bahak. Dia mendekati Selena dan memegang tangannya. Menyatakan dengan nada serius. Istri saya menunggu 5 tahun penuh untuk saya. Seorang pengantar barang. Dia menderita semua kesulitan itu. Namun Anda mencoba mengukurnya dengan uang. Dia tak ternilai. Maka Anda tidak mampu membayar harga yang saya minta. Dasar bajingan. Selena terjebak di antara marah dan geli. Namun, hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan. Sesaat lalu, dia mengira Jack akan mengambil uang itu dan menceraikannya, meninggalkan dia dan putrinya. Ternyata dia telah menulis angka 9 yang tak terhitung banyaknya pada cek itu dan bahkan menambahkan elipsis pada akhirnya. Biarkan aku melihat. Biarkan aku melihat. Joan awalnya cukup marah. Mendengar percakapan itu, dia segera meraih cek. Setelah melihatnya, dia dengan bersemangat memberikannya kepada Selena. Selena, lihat, ini statusmu di hati anakku. Kau tak ternilai. Aku tahu. Selena tersipu. Penantian selama beberapa tahun ternyata tidak sia-sia. Pria ini tidak mengecewakannya. Beraninya kau mempermainkan keluarga Taylor kami. Jack, kau mencari kematian.
Penjaga, lumpuhkan dia, dan usir dia dari sini. Theodore melangkah maju dan berteriak dengan marah. Apakah ini pertengkaran? Maaf, tapi aku sangat pandai sekarang. Jack setelah menjawab mendengarnya. Dia kemudian menyatakan dengan senyum di wajahnya. Dalam 5 tahun terakhir, saya tidak yakin berapa banyak gunung yang akan terbentuk dari musuh yang telah saya bunuh. Ada banyak ahli dalam barisan mereka. Namun mereka semua mati di tangan saya. Beberapa kali saya hampir mati. Tapi saya berhasil bertahan karena saya tahu seseorang menungguku kembali ke rumah. Aku tidak bisa mati. Ketika Jack membuat pernyataannya, dia mengeluarkan aura yang kuat. Saat dia berdiri di sana, dia tampak seperti seorang raja. Hari ini, aku akan membiarkan mereka yang berani bertindak melawanku. Tahu bagaimana rasanya melakukan kesalahan besar. Apa yang aku katakan padamu sebelum datang? Anehnya, wajah Selena berubah gelap saat dia menegur Jack dengan suara mengancam. Dia merasa bahwa sejak Jack menjadi tentara, dia menjadi lebih cakap. Namun, dia terlalu sombong. Apalagi mereka berada di keluarga Taylor. Dia hanya menantu yang tinggal di rumah. Bagaimana dia bisa mengambil tindakan terhadap anggota keluarganya sendiri? Jack akhirnya ingat janjinya dengan Selena dan langsung berubah menjadi tawa canggung. Aku hanya bercanda. Namun, pengawalan di luar pintu sudah memaksa masuk. Keluar, saat para pengawal hendak mengambil tindakan. Tuan Tua Taylor memberikan perintah tegas. Para pengawal saling bertukar pandang. Lalu dengan cepat keluar. Ayah, bocah ini mempermainkan kita. Tidak bisakah kamu melihatnya? Theodore sangat kecewa. Namun, mereka tidak bisa melanggar perintah Tuan Tua. Meskipun dia adalah penguasa rumah tangga ini dan putranya adalah direktur Taylor Group, Tuan Tua adalah orang yang benar-benar bertanggung jawab. Semua urusan penting keluarga Taylor harus dilaluinya. Dia tidak mempermainkan kita. Aku memang menyuruhnya untuk mengisi sesuai keinginannya. Hanya saja kita tidak mampu membayar harga itu. Tuan Tua Taylor tertawa pahit. Lalu berbicara. Jack, ini telah berlangsung selama 5 tahun. Cucu perempuan saya juga mengalami banyak kesulitan. Karena Anda berdua benar-benar jatuh cinta dan Kylie telah tumbuh. Saya baik-baik saja dengan tidak memaksa Anda melewatinya. Sebuah perceraian. Oleh karena itu, nada bicara Tuan Tua Taylor tiba-tiba berubah. Namun, ini tidak mungkin. Kakek mengakui identitas Jack sebagai cucu keluarga Taylor. Setelah mendengar kata-kata Tuan Tua, beberapa anggota keluarga Taylor mengalami ekspresi terkejut di wajah mereka. Kakek dulu memanjakan Selena. Tampaknya kemarahan kakek telah mereda setelah bertahun-tahun. Bagaimanapun, di dalam tubuh Selena masih mengalir darah keluarga Taylor kami. Seorang anggota keluarga Taylor berspekulasi dengan tenang dalam pemikirannya. Kakek, Selena mengerucutkan bibir merahnya dan merasakan air mata bercucuran. Dia tahu kakeknya telah mengawasinya secara rahasia. Orang tua itu hanya tidak bisa membicarakan dirinya selama ini. Bagi Zeus Taylor, reputasinya lebih penting dari apapun. Namun, Jack merengut. Dia tahu bahwa itu tidak akan terjadi. Namun, masalah kamu melukai lengan Ivan tidak bisa diselesaikan begitu saja. Nada bicara lelaki tua itu berubah lagi saat dia melanjutkan. Kamu harus membayar kompensasi. Benar, kakek benar. Lenganku patah. Dokter berkata bahwa lenganku akan membutuhkan setidaknya 1 hingga 2 bulan untuk pulih. Dan itu dengan obat terbaik. Karena ceramah Tuan Tua tadi, Ivan berdiri diam selama ini. Sekarang kakeknya berbicara untuknya. Dia segera berjanji. Bagaimana dengan ini? Aku akan memberi 1 bulan, Jack. 1 bulan kemudian secara kebetulan adalah ulang tahunku yang ke-70. Jika kamu dapat menghasilkan 10 juta dolar dalam sebulan, aku akan mengakui bahwa kamu adalah putra keluarga Taylor, menantu. Namun, jika Anda gagal menghasilkan uang, maka Anda harus menceraikan Selena karena itu akan membuktikan bahwa Anda tidak memiliki kemampuan, tidak layak bersama Selena. Selanjutnya, tangan Ivan dibuat dalam keadaan seperti itu karena Anda perlu memberi waktu sejumlah juta dolar. Bagaimana? Tuan Tua menatap Jack dan menyatakan dengan tegas. Kakek, bukankah kamu sengaja menjaganya? Dia hanya seorang pengantar barang. Sekarang dia adalah seorang prajurit selama 5 tahun dan kembali dari medan perang. Bagaimana dia bisa mengeluarkan uang sebanyak itu dalam 1 bulan? Selena khawatir ketika mendengar tawaran itu. Apa bedanya dengan mengusir Jack? Itu hanya metode yang berbeda. Tuan Tua, bisakah kamu menurunkan jumlahnya? Itu terlalu banyak. Dia bahkan tidak bisa menghasilkan 1 juta dolar. Apalagi 10 juta dolar. Ekspresi Joan jelek. Dia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk mendapatkan menantu perempuan yang luar biasa.
Tidak ada pengurangan. Jika dia bahkan tidak bisa menghasilkan 10 juta dolar, bagaimana dia bisa layak untuk putriku? Fiona menyela dengan keras. Dia kemudian mendorong. Jika dia bisa mendapatkan 10 juta, itu bisa menjadi hadiah pertunangan untuk putriku. Ketika saatnya tiba, uang itu harus diberikan kepada saya. Atau saya tidak akan pernah mengenalinya sebagai putra kami, hukum. Itu tidak akan berhasil. Ivan angkat bicara. Jika dia bisa menghasilkan 10 juta dolar, saya harus mencapai penyelesaian. Saya tidak bisa dikalahkan begitu saja, bukan? Tidak mungkin. Perawatanmu tidak akan mencapai 10 juta. Tidak mungkin Fiona akan membiarkan ini pergi. Dia telah menderita dalam kemiskinan selama bertahun-tahun. Jika dia punya 10 juta dolar, dia bisa menjalani hidupnya dengan nyaman. 10 juta yang kakek sebutkan adalah untuk kompensasi, bukan hadiah pertunangan. Tidak bisakah kamu mengerti? Ivan tertawa senang. Kata-katanya berhasil membuat Fiona bingung. Dalam 1 bulan, kan? Jack merenung. Lalu berkata, bagaimana dengan ini? 1 bulan dari sekarang, pada hari ulang tahun kakek yang ke-70, aku akan membayar Ivan 10 juta dolar untuk kompensasi. Mengirim 10 juta lagi kepada ibu mertua sebagai hadiah pertunangan. Dan di atasnya, mengirimkan hadiah ulang tahun senilai 10 juta untuk kakek. Total 30 juta dolar. Jika aku tidak bisa mencapainya, aku akan rela menceraikan Selena. Apakah kamu gila? Uang sebanyak itu dalam 1 bulan. Kamu tidak akan memiliki cukup bahkan jika kamu menjual dirimu sendiri. Joan ketakutan setengah mati. Dia menduga bahwa Jack pasti telah melampaui batas dan mulai berbicara omong kosong. Kamu tidak bisa serius, kan? Bukankah aku sudah melakukan penyesuaian untuk tidak menyombongkan diri? 30 juta dolar. Ini bukan 3.000 dolar. Selena pun menegurnya dengan cemas. Jangan khawatir. Sayang, aku benar-benar harus membuktikan pada keluarga Taylor bahwa aku layak menikahmu. Jack menggerakkan pipi cantik Selena. Aku tidak akan membiarkan apapun memisahkanku darimu dan putri kita. Hati Selena tersentuh. Pada saat itu, dia merasa yakin bahwa Jack tidak berbohong padanya. Baiklah, aku akan mempercayaimu. Pada akhirnya, Selena mengangguk. Tentu saja, Jack. Jika kamu berhasil melakukannya, keluarga Taylor tidak hanya akan mengakui identitasmu. Kami juga dapat meminta mertuamu, Selena, dan seluruh keluargamu, termasuk ibumu, untuk pindah ke Taylor Residence. Lelaki tua itu berpikir sejenak, lalu berkata, saat itu, Selena juga bisa melanjutkan pekerjaannya di Taylor Group. Baiklah, Anda punya kesepakatan. Jack langsung setuju. Brad, kamu benar-benar pandai membual. Aku ingin melihat betapa luasnya bagimu jika kamu gagal menghasilkan uang saat itu. Ivan maju 2 langkah dan menyoroti Jack. Jack mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya dengan santai. Dia mengambil nafas dalam-dalam. Dan bagaimana jika saya berhasil melakukannya? Jika saya gagal, saya akan keluar dari gerbang Taylor Residence. Namun, jika saya berhasil, Anda harus berlutut dan meminta maaf kepada Selena. Bagaimana mendengarkannya? Lagi pula, dalam 5 tahun terakhir, Anda telah melakukan banyak kerugian. Dengar semuanya jalan keluar. Ingat, kamu tidak berjalan keluar, tapi bercabang. Iwan tertawa bahak. Sudah merupakan keajaiban bagi sampah ini untuk hidup kembali. Menghasilkan 30 juta dolar dalam sebulan. Bermimpilah, Saudara Ivan. Jangan khawatir. Kami tidak tuli. Kami mendengarkan dengan jelas. Kami akan menjadi saksimu. Cecilia menyilangkan tangannya di depan dada dan menatap Jack dengan menegaskan. Sudah 5 tahun. Setelah akhirnya kembali dan berhasil membeli beberapa pakaian untuk pakaian ibu dan istrimu. Kamu memilih untuk mendapatkan beberapa barang terbakar, kedalamanmu kemiskinan. Saya menolak untuk percaya bahwa kamu dapat menghasilkan 30 juta dolar. Kamu benar. Saya pikir dia tahu bahwa dia tidak layak untuk Selena dan memutuskan untuk keluar semua dengan gertakan. Ketika suatu saat tiba, dia hanya bisa keluar dari Taylor Residence dengan ujungnya. Lihat dia, jika dia bisa mendapatkan 30 juta dolar dalam 1 bulan, maka tidak dapatkah aku dengan mudah menetapkan 100 juta sebagai tujuan kecil? Cukup banyak anggota keluarga Taylor mulai tertawa. Ada cukup banyak orang yang hadir. Mereka sebagian besar bekerja di grup Taylor, di bawah mempekerjakan Ivan Taylor. Mereka secara alami bertujuan untuk menjilatnya. Jack, kamu sendiri yang mengungkapkan. Aku menunggu 10 jutamu sebagai hadiah pertunangan. Ketika saatnya tiba, jangan salahkan aku karena tidak berbelas kasih. Fiona mengingatkannya setelah memikirkannya.
Fiona, apakah kamu sudah gila memikirkan uang? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dia dapat menghasilkan jumlah itu untuk hadiah pertunangannya? Ivan tersenyum. Hanya 10 juta dolar sebagai hadiah pertunangan akan memungkinkan saya untuk menikahi Selena. Saya akan membayar 10 juta dolar. Biarkan dia menikah dengan saya. Jika itu tidak cukup, saya baik-baik saja dengan 50 juta dolar. Kekurangan uang. Tepat pada saat itu, seorang pria bertubuh kekar masuk sambil tertawa terbahak-bahak, diikuti oleh sekelompok pengawal. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita nomor 1 Superman Warrior. Sampai jumpa di novel selanjutnya.